selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Esther yang dibacakan oleh Pak Tommy. Dan kita berdoa apa yang kita pelajari hari ini boleh menginspirasi kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Temanya adalah jadilah rendah hati dan awas kesombongan. Saya berdoa pada akhir khotbah ini kita akan mengerti mengapa ini penting sekali. Nah, kita akan belajar pertama karakter yang pertama yang bernama Hanam. Siapa Hanam? Nah, tadi di pembacaan kita dikatakan bahwa sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasiweros, Raja Persia, dan pada masanya salah satu yang terbesar bahkan sampai ke India, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Jadi dia orang kedua di kerajaan itu. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut, karena demikianlah seharusnya, dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Kenapa? Karena dia seorang Yahudi. Maka dia tidak berlutut di hadapan Haman. Pertanyaan saya, jika saudara menjadi wakil presiden Indonesia, orang kedua di Indonesia ini, kalau ada yang tidak bersujud, Anda lewat, kira-kira Anda marah atau biasa saja? Biasa saja ya. Nah, tapi bagi Haman ini sesuatu yang penting. Nah, seharusnya semua orang berlutut. Nah, tapi bagi Haman ini membuatnya menjadi panas. Di pasal 5 di Esther 3 ayat 5 sebenarnya, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Nah, ini kalau orang yang sudah merasa sombong begini. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina hanya untuk membunuh Mordekai saja. Kenapa? Karena dia adalah orang kedua yang paling berkuasa di Raja Persia. Kalau hanya Mordekai mah gampang saja. Karena orang telah menentukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Oh, dia orang Yahudi. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi nggak hanya si Haman, nggak hanya si Mordekai, semua bangsanya pun bisa kumusnahkan karena aku orang besar kok gitu. Nah, kesombongan bisa bermanifestasi dalam berbagai hal. Dan kesombongan bisa memimpin kita kepada dosa yang lain. Di sini Haman ingin melakukan pembunuhan kepada Mordekai. Dan kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Nah, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati yang riang dan gembira. Ya, dia gembira, dia riang. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Maka si Haman ini mulai terusik ya. Dia mengizinkan orang lain mempengaruhi hatinya dan dia menjadi buta. Di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Dia begitu wah inilah kehebatanku dan lain sebagainya. Tetapi akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, jadi orang yang sombong, kita lihat apapun yang dimilikinya bisa tidak berarti. Kenapa? Karena apa? Karena dia memberikan egonya, mengendalikan dirinya. Dia menjadi marah karena apa yang dilakukan oleh Mordekai. Ditambah lagi istrinya, Jares.
Lalu kata Jairus istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jangan lupa tadi raja sudah setuju ya, bahwa si Haman boleh melakukan apa saja kepada bangsa-bangsa itu. Dan lihat kesombongan memimpin Haman ya, melakukan dosa yang lain. Dia nggak masalah membunuh Mordekai. Nah, pertanyaan saya, jika saudara menjadi Mordekai, kira-kira ada nggak peluangnya selamat berhadapan dengan orang kedua terhebat di kerajaan? Nah, secara manusia Mordekai sudah habis. Kenapa? Raja juga setuju dengan apa yang diikhtiarkan oleh Haman. Pertanyaannya, siapa Mordekai? Next. Kenapa? Karena tiang gantung ini juga sudah disediakan ya, dan dia pejabat kedua. Nah, siapa Mordekai? Next. Oke, di pasal 2 dikatakan, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termaksud golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Esther, sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Jadi ketika Mordekai tahu ini, dia melaporkan kepada Esther keponakannya. Dan setelah dilakukan penyelidikan, investigasi, maka apa yang dilaporkan oleh Mordekai ini benar. Next. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Kita belajar bagaimana Mordekai begitu rendah hati. Ketika dia mendengar kabar itu, Mordekai tidak bilang kan, wah, kalau bukan gara-gara aku dulu sudah mati ya raja itu. Dia tidak mengungkapkan kreditnya, atau dia tidak menggunakan kedekatannya dengan Ratu Esther. Esther, ini sudah bahaya ini, aku kan pamanmu, tolonglah selamatkan aku. Malahan dia, kalau kita baca seluruh kitab Esther, dikatakan kalau kau nggak bisa tolong, Tuhan juga akan tolong menyelamatkan kami. Nah, kita belajar betapa rendah hatinya Mordekai. Dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan apa yang telah ia lakukan. Nah, biasanya kita lebih suka, kalau nggak aku tadi di situ gitu kan, kira-kira begitu. Nah, orangnya nggak bilang begitu. Kita belajar bahwa orang yang rendah hati tidak mencari kemuliaan pribadi. Nah, Mordekai tidak mencari kemuliaan pribadi melalui hubungannya dengan Esther. Pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Mordekai sementara Haman ingin membunuh Mordekai keesokan harinya? Di saat-saat yang genting seperti ini, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Mordekai? Nah, di pasal 6 dikatakan, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Next. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termaksud golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka ternyata raja nggak bisa tidur, dan dia nggak bisa tidur sampai pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi sekali si Haman sudah datang. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Wah, Tuhan nggak bisa tidur semalaman. Tuhan membuat si raja ini tadi nggak bisa tidur. Nah, kalau Tuhan ingin
mengangkatkan kita, Tuhan pasti akan mengangkatkan kita pada waktunya dengan caranya. Amin. Jadi nggak usah bersusah payah, percaya saja sama Tuhan. Dan kita belajar dari si Mordekai, orang yang rendah hati, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak, wah bagaimana ini, jurus apa lagi nih sama Esther? Enggak ada seperti itu, ya kan? Dia juga tidak tahu apa yang Tuhan lakukan. Ternyata raja nggak bisa tidur. Nah, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Sementara di sisi lain, si Haman datang pagi-pagi ingin membunuh, menggantung si Mordekai. Baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Wah, satu sisi, si Haman juga nggak sabar ingin menggantung Mordekai. Ajaib, cara Tuhan luar biasa. Tidak terlambat, tapi tepat pada waktunya ya. Pagi-pagi sekali. Next. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku? Nah, kenapa? Karena kesombongan. Dia merasa dia yang paling penting. Siapa lagi? Pasti aku ini. Maka apa katanya? Next. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Wah, si Haman pikir ini pasti kepada dia kan? Next, apa yang terjadi? Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Wah, ini apa? Twisted plot ya. Nah, apa yang terjadi next? Yang tadi dia mau menggantung, terpaksa si Haman berdiri di depan kuda mengarak-arak, karena dia bilang harus bangsawan kan, harus orang yang petinggi kerajaan. Maka Mordekai duduk dengan segala kemuliaan. Nah, bagaimana akhir ceritanya? Next. Di pasal 7, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Tidak sampai hanya di situ. Next. Ya, akhirnya yang digantung yang buat tiangnya sendiri si Haman ya. Ini gambarnya. Next. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Wah. Next, nggak sampai di situ, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Akhirnya begitu cepat kehidupan mereka berubah. Kita belajar dari hal ini di 1 Petrus 5 dikatakan next. Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Kata menentang di sini seperti menyiapkan bala tentara. Kira-kira kita siap nggak menentang Allah? Kalau saya nggak siap, saya rindu juga kita nggak siap. Jangan menentang Tuhan. Siapa lagi lawan kawan kita? Ini jelas Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati.
Kenapa ini berbahaya? Kenapa kita bentar? Kenapa dosa ini berbahaya? Karena ini akan memimpin kepada dosa yang lain. Kalau kita sombong, kita akan menjadi marah. Seharusnya aku yang begini, seharusnya begini, dan lain sebagainya. Kita akan menuntut. Kita merasa kita punya hak, sama seperti si Haman tadi. Wah, seharusnya aku yang diperlakukan seperti ini. Kita lupa bahwa kita tadinya mati di dalam dosa dan telah diselamatkan oleh Yesus. Bagi kita yang melayani, kita melayani karena kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, memberikan nyawanya kepada kita. Nah, agar apa? Agar Tuhan memberikan anugerah kepada saudara dan saya. Dan di Amsal kita diingatkan seperti ini. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Sudah pasti. Makanya ini sangat berbahaya. Di ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Apa masalahnya dengan kecongkakan dan kesombongan? Ini tidak ketara, ini tidak kelihatan. Kita bisa kena, tapi kita merasa tidak kena. Ini masalahnya. Bahkan sekalipun kita merasa, aku kayaknya gak ada bakatku, sombong gitu. Sekalipun kita berkatakan demikian, kita bisa kena semuanya, walaupun kita merasa nggak seperti itu. Nah, apa itu kesombongan? Next, self glory, kemuliaan pribadi. Next, self importance, aku yang paling penting, pendapatku yang paling penting, aku yang paling benar. Self will, kehendakku saja yang paling penting. Nah, itu makanya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena malaikat pun, salah satu malaikat yang paling besar pun jatuh. Kenapa? Karena dosa kesombongan. Next. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Next. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Berapa kali kata aku? Berkali-kali, ada 4 kali. Kesombongan itu berpusat kepada diri sendiri. Aku, dan aku. Itu makanya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau malaikat pun bisa kena, ini juga kita bisa kena. Tidak ketara. Makanya luar biasa, Pastor Yusno hari Minggu kemarin dia bertanya, siapakah Yesus untuk kita? Saya hari-hari ini diingatkan Yesus itu siapa? Saya renungkan Yesus itu bagi saya seperti cermin. Saya melihat kekudusannya, saya melihat dosa saya, kekurangan saya, bukan untuk menjauh darinya, tapi untuk melihat, untuk memperbaiki diri saya. Saya melihat kesempurnaan Tuhan seperti cermin bagi saya. Ya, jadi Tuhan itu banyak sisinya ya. Mungkin hari ini kita melihat di Allah yang penuh kuasa dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya pada morning prayer kemarin begitu penting, siapa Tuhan itu untuk kita? Nah, dosa ini tidak ketara dan kita bisa kena. Dan saya tidak mau saudara jadi menentang Allah, ya kan? Kenapa? Karena kemana lagi kalau Allah yang kita tentang, kan? Dan rendah hati itu pilihan. Next. Di 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu. Gak perlu kita merendahkan diri orang lain. Katanya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi rendah hati ini pilihan. Pasti akan ada pikiran-pikiran yang tidak rendah hati akan ada. Tapi ini pilihan. Itu makanya rendahkanlah dirimu. Karena apa? Karena akan ada naik gitu kan. Ya kita rendahkan diri kita. Agar apa? Agar Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Kalau Tuhan sudah meninggikan, mau si Haman orang kedua pun tidak bisa menghentikan. Amin. Caranya apa? Kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Dan ini slide terakhir.
kedua terakhir. Nah, kalau ada seperti ini, awas anjing galak. Kira-kira masih mau dekat nggak? Siapa yang pernah digigit anjing? Saya pernah dulu digigit. Jadi orang tua saya lagi nego mereka transaksi. Bapak dulu apa kerjanya paklong kayu kan? Jadi udah dibilang tunggu di mobil. Mereka punya anjing. Saya karena kelamaan saya jalan gitu kan. Saya jalan, anjingnya datang, saya balik ke mobil, ya kena lah kaki saya. Tapi dia bersyukur bukan anjing gila ya. Jadi masih, tapi bekasnya masih ada sampai hari ini. Nah, demikian halnya. Awas kesombongan, jadilah rendah hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.